untuk timnas U23 kan ada regulasi yang penghapusan pemain U23. Sejauh ini apakah sudah ada dari klub-klub itu saya rasa internal diskusi antara liga dan klub-klub. Kami dari PSSI nanti tinggal duduk siapa yang available. Ya, karena kan itu keputusannya ada di liga. Tapi ada beberapa klub ya yang menolak gitu Pak? Ya nanti ada pembicaraan lah. Ya. Yang penting kan merah putih. Perik, Pak, kemarin bek Vietnam menyindir kita, dia bingung akan lawan timnas Belanda atau timnas Indonesia, Pak. Karena kita punya banyak pemain naturalisasi asal Belanda. Bapak melihat itu sebagai bentuk cyber atau bagaimana, Pak? Enggak, mungkin mereka bingung kon kenapa Indonesia di bawah kepemimpinan ini makin bagus gitu. Sama ketika kita juga melihat Vietnam, mungkin 5-6 tahun yang lalu kita juga bingung, kok mereka bagus gitu. Nggak apa-apa, sama-sama bingung. Yang penting kan hasil nanti gitu. Itu lumrah lah. Ya. Ya nggak apa-apa, orang kita juga pernah bingung sama mereka bagus banget. Masa kita nggak boleh juga dilihat mereka bingung kok Indonesia bagus banget gitu kan? Gantian lah ya. Pak Erik, izin untuk update pencarian Dirtek. Udah. Ini udah masuk namanya baru aja. Ini belum kasih lihat Bapak. Jerman. Belum tahu kita lihat. Sabar. Ini baru pelatih Jepang datang, ini coach Inter lagi pusing pemain, ini udah dirtuk. Ada lah, nanti mungkin sebelum Juni kita udah ada putusan. Pak, ada tanggapan terkait kepindahan Justin Hubner ke Cerezo Osaka, Pak? Siapa? Justin Hubner. Ya bagus lah, karena gini loh, banyak pemain kita juga kan perlu bermain di timnya. Kalau jadi cadangan doang kan, itu yang kenapa saya selalu bilang, Coach Indra, Coach Nova, atau Coach Sintayong sama. Ketika pemain berkumpul, pasti coach-coach ini melihat lagi pemain ini bermain full tidak di timnya atau cadangan, itu yang perlu lagi peningkatan fisik dan sistem permainan. Itu yang kadang-kadang kalau kita ngelihat negara-negara seperti Eropa, kadang-kadang kan pemain intinya memang main di klubnya, jadi langsung main gitu. Nah ini kita perlu ada langkah-langkah atau waktu untuk mereka konsolidasi. Berarti ada peluang buat Hubner main di Piala Asia, Pak? Saya nggak bisa komen karena kan untuk Nathan, Hafner, dan Elkan sekarang statusnya dipinjamkan. Jadi tentu apakah klub-klub mau melepas, ini yang kita sedang lobby. Ya ini sepak bola. Kalau mereka nggak bisa bermain juga, artinya apa? Tim U23 kita tipis lagi. Makanya 150 itu yang kita bilang. Ya. Pak Erik, izin tanggapan soal Liga kan sudah memasuki pekan krusial nih Pak, ya. Di atas maupun di bawah. Tanggapan dari Pak Erik khususnya menyoroti wasit nanti yang terjadi pekan ini seperti apa? Saya pasti semua jajaran pimpinan PSSI tegas. Kalau ada klub wasit yang main ya kita sikat. Ya kalau perlu masuk penjara. Ya karena itu kita terus menjaga profesionalisme liga, kita dorong gitu. Dan jangan sampai ada kasus-kasus kemarin kan sudah ada beberapa wasit ya bahkan yang ini ditangkap ya, kalau bisa janganlah, masa nggak kapok-kapok sih gitu. Dan kita udah putuskan kami di PSSI siapa yang bermain pun dihukum seumur hidup kan. Nah apalagi kita juga mendorong bahwa ada penggunaan VAR, berarti kan supaya juga berkurang ya, daripada nanti nyalain wasit, nyalain pemain. VAR ini juga menjadi penilaian karena wasit dan pemain juga manusia, pasti juga ada kesalahan di masing-masing individu ketika melakukan pertandingan atau memimpin pertandingan. Ya, cukup? Ya. Thank you, Pak. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.